itu November aima parambilan bani seksi bapak anggulang salah holi bapak Pancasi Payung tenek ia holi perlobe padaskon baru holi itambahi holi pendetata ya senari mendoding hita masih share hubani bapak wakil perangnerta. Doma ihoko Tuhanku tonduru akse malua tonduru tongtong Doma isasap Tuhanku dosaku akse manggolu tonduru tongtong marasku mega Jalo konduni ulang beganggang humbai Tuhani ulang beholang martongo hubani aido kogota bai horjani ulang mabiat ulang begoni lama paluhon kogoni setani denger urta hubani Tuhan ta iha somani dohita tongtong pasonang kita pertonggo kita songon doding nadop ibadas kanami hubamu hamba pa ibagas Tuhan Yesus aima patari dahkon sada pengakuan apersayon nami hubamu ibagas sada kesadaran doma ihokop kam tondui nami marhitai Kristus nadop mate hayu persilang makokop hanami manobus saganuk dosa pakon pelanggaran nami. Ibagas Kristus yakat ham hanami gabe anak-anak ni nebata. Ilakam sondimu napasing ibagas uhur nami. Nalaho mengajari hanami. Ibagas manakasi hatamu. Marhite jua-juakmu Tuhan pendeta nami. Bani botniarion. Terima kasih Tuhan bani hanami haganuk. Nadok ibagas kada kesadaran memberi panorang tengah-tengah kesibukan nami Tuhan ya hanami mandihuti han rumah atap yanan nami marhorja alani ipar horjaan pe hanami tapi mengelekkan nami hubamu ase hama mengajari hanami ibagas manakasi hatamu toni muna pasing ma memberi pambotoh kuben nami secara khusus Tuhan hubani pendeta nami na padaskon ambilan nalaho sitakasan nami bani botniarion Bapa perdosa na bagal doha nami Bapa singham hanami ibagas Kristus kasih hanami ibagas dami na humbani Tuhan boy marlajar katamu diserahkan hanami Tuhan asoman nami perhorja na sihol margabung marhite Zoom meeting atap mandihuti marhite YouTube yondoskon hanami haganuk parhorja hubamu songona homa situasi bani botniarion ibagas suasana udan mengelek kanami ase jaringan boy diar merdalan listrik
boy biar julur homa ase boy hanami merlajar hatamu. Atap mungkin adong hal-hal na perlu isapon hanami hama bastu ben nami marsada-sada. Urupi ham hanami Tuhan galek do hanami ajari ham hanami marhite hatamu nasihol ipelajari hanami. Ibagas gorani Tuhan Yesus Yondoskon hanami persemonan non hubamu. Amin. Ya, sonari yondoskon hanami mah hubani pendeta mungkin naparlobe mungkin pendeta Flora, naparlobe mungkin humbani Roma Sada, Aisyah Tonom das hubani 10 itu, bani tanggal 30 Sada Oktober, yondoskon hanami hubani pendeta Inang Flora. Biar Bapak Inang Upahita bahan ambilan minggu tanggal 31 Oktober tersurat tumbani Rom bindu sada ayat 16 das subani 10 pitu. Rom bindu sada ayat 16 das subani 10 pitu surat matar surat bani bibilka. Puasa ni ambilan nama dia. Aiseng kuhailahon ambilan nama dia in ay hagogohon ni nebata doin paluahkon segala napor saya halak Yahudi parlobe dopai halak gorik ay patalar doi jin hapit toron ni nebata kubani hapor sayaon songon na dokter surat in namanggolo do parpitorin halani hapor sayaon si barjaima dasni. Kita ganupan adong sahalak Kristen hun Asia bani tahun 160 menuratkan sada kisah ni Paulus marhitehon ni ciri-ciri akulani pondok yang memiliki perawakan yang kekal. Jam bulan ini mulai menipis sehingga bahat gambar menggambarkan Paulus hampir tidak memiliki jam bulan adong bahkan digambarkan pakai jam bulan na lambin menipis memiliki alis na lebar hidung sedikit lengkuk tindak tanduk ni anggun jadi marhitehon ni ciri-ciri on kadangnya gambarkan dia tampak seperti layaknya manusia secara umum. Tapi kadang digambarkan wajahnya mirip seorang malaikat. Urinipe dari beberapa ciri-ciri ini, gambaran itu tidak begitu menarik. Tetapi inilah Paulus yang digambarkan oleh seorang Kristen dari Asia. Hidupai marhitehon ni riwayat di Paulus takas isobut bahasa ia adalah seorang Yahudi tulen berasal dari kota Tarsus. Ui bahasa ita badi lawan ni apostel bindu 20 sada. Cana Paulus sendiri sangat bangga pernah dibesarkan dan dilahirkan dari kota Tarsus. Korinipe kota Tarsus ini adalah kota yang sombong. Terkenal menjadi kota yang sombong karena pada mata uang mereka ada dituliskan bahasa kota besar Tarsus adalah kota yang paling hebat dan paling baik. Itu dituliskan di mata uang mereka. Alaniai Orinipe ia salak jauh dina hun Tarsus, tapi juga Paulus adalah warga negara Roma. Jadi dia adalah seorang Farisi yang beranggotakan lebih dari 600 orang. Jadi orang Farisi itu beranggotakan lebih dari 600 orang, itu termasuk
si boto surat pakon halak Farisi. Jadi dari kelompok orang Yahudi ini, Paulus masuk dalam kelompok Farisi yang memisahkan dirinya dari rakyat biasa. Jadi pendidikan Paulus bagi pengajar kita, sehingga nanti kita tahu bagaimana dia nanti mampu untuk menaksihon sonahado ia dokosi bagas Kristus. Jadi sangga umur di 6 tahun, Paulus doma mulai masikola. Dokosi botoh di membasa, iberi mah bani gulungan-gulungan perkamen kecil yang adong bertuliskan bagian tertentu dari kitab Taurat. Dan ini harus dihafal. Supaya bagian-bagian yang dihafal oleh Paulus adalah buku 5 Musa, bindu onam pakon bindu 10 sada pakon 4 Musa. Jadi nah hafalon Shema on sangat terkenal dengan bagian dari kitab na gabe pengakuan iman di halak Yahudi. Jadi Shema Israel, dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan inilah menjadi pengakuan iman mereka. Dan ini dipakai untuk memulai setiap kebaktian mereka di rumah ibadah. Dupai, selain kitab Taurat yang bertuliskan tentang pengakuan iman, mereka juga termasuk Paulus harus menghafalkan kitab Halel. Itu adalah Psalmen bindu 110 tolu dan subani 110 alu. Jadi Halel itu berisikan kitab untuk memuji Tuhan. Sehingga kalau dibaca dari bindu 110 tolu dan subani 110 alu, itu pasti diawali dengan kata puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Dan diakhiri dengan kata pujilah Tuhan juga. Jadi kitab Halel ini adalah kitab Mazmur. Nah, ijau selalu iduding penolak Yahudi, khusus nih bani ari Paskah. Dupai, nasihol ihapal Paulus, bahkan anak-anak seumur Paulus bani panurang Jia umur 6 tahun, dia harus menghafalkan kisah penciptaan. Dupai hukum upacara, boi bahasa sidia bani kitab Tolu Musa, sadada subani wal. Di Dupai umur 12 sampai 13, 12 atau 13, setelah melalui mempelajari nokan bahkan menghafalkan kitab yang harus mereka hafalkan dan nikmati. Jadi umur 12 atau 13 Paulus disebut sebagai anak hukum Taurat. Nah, John lang be bertanggung jawab bapani, lang be bertanggung jawab orang tua ni halak Yahudi nama umur 12 atau 13. Apakah anaknya mentaati agama atau tidak? Mentaati hukum agama, hukum Taurat atau tidak? Tapi itu diserahkan kepada anak tersebut, termasuk Paulus sudah bertanggung jawab untuk mentaati bahkan membalosi hukum agama. Karena tadi sudah dipelajari cara membaca, menghafalkan das subani, dia pasti sudah tahu untuk bertanggung jawab sendiri, untuk setia dengan hukum agama Nisidia. Supaya masuk ya bani umur dewasa, masuk ke perguruan tinggi, Paulus harus menjadi seorang rabi, seorang guru besar. Jadi perguruan tinggi atau universitas, dia belajar lebih dalam tentang hukum agama Yahudi, termasuk menjaluk pendidikan yang lebih tinggi bagi zaman Karena ilanjut konima mempelajari kitab perjanjian lama. Kalau ini kitab perjanjian lama imiliki halak Yahudi. Jadi tagadupan pendidikan Paulus di universitas das subani umur 20 atau 21 tahun. Jana anggo doma salose pendidikan di universitas, ada lagi syarat yang harus dia penuhi.
asibui gabi salak rabi atau salak guru hitung-hitungan halak Yahudi. Marhitei maningon memiliki keterampilan. Jadi Paulus bani panorang ijia memilih marlajar membahen tenda sehingga dia terkenal menjadi tukang tenda jana tading i Tarsus di provinsi Kilikia alani di daerah ai adong kawanan kambing janah bulu ni kambing ai ijadihon si dia wol untuk membuat tenda, kain horden, pakon segala hiasan gantung. Jadi bahat homa kalian-kalian nih para rabi Yahudi bani panorang ijia termasuk Paulus aima menjadi tukang tenda. Hingga kalau dia punya keterampilan dengan sendirinya dia bisa bebas berkreasi, mengambilan nama dia, mengurupi jemaat dan tidak menjadi beban secara khusus keuangan ini Paulus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi seumur hidupnya secara singkat Paulus harus berjuang melawan perintangan jasmania yang sangat serius. Salah sada aima dia harus mendopakkan melawan pernaburitan nih. Jadi bahat memang pernaburitan nih Paulus tidak hanya sakit kepala, penonggor nipe, bahkan dia sering disebut punya penyakit ayan, sehingga bani panorang ijia kalau orang berpenyakit ayan ketika bertemu dengan Paulus mereka harus meludahi dia. Tapi Paulus meminta janganlah ketika bertemu dengan dia meludahi Akulani karena Paulus sudah menganggap porinipe borat pernaburitannya dia sudah menganggap pernaburitannya seperti duri dalam daging. Seperti ada pasak yang harus dihantamkan ke dalam tubuhnya berulang kali karena begitu sakitnya rasa nyeri yang harus dia hadapi. Boi bahasa Itabani 2 Korintus 12 ayat itu. Jopai jarak tempuh perjalanan ini Paulus itu kira-kira 9.000 kilometer. Cana i kembar hondo bani kisah ni Paulus dia harus berjalan nahe kan sada huta nalegan untuk mengambilan kon padaskon ambilan nama dia. Prinsip ni Paulus ambilan nama dia maningon das agi panorang na dia rataplang. Atau dia juga berlayar dengan kapal-kapal kecil untuk mengelilingi daerah Eropa dan daerah-daerah lain pada ambilan nama dia. Ternyata ketika dia mengambilan nama dia termasuk di kota Rom, ada kabar angin ya nadas bani kuria Rom pasal ambilan nama dia na ibari tahun Paulus. Jadi ada masalah tentang itu. Kemudian Paulus harus padiarhon persoalan antara Yahudi apa non Yahudi kuria Rom. Karena bagi orang Yahudi mereka adalah orang-orang keturunan Abraham yang akan selamat karena mereka sudah taat menjalani hukum Taurat termasuk marsunat, sedangkan orang-orang yang tidak menjalankan kebiasaan mereka anggap tidak akan selamat. Padahal Paulus memberitakan sebuah hasitongan bahasa haluahonai itu milik semua orang, tidak hanya khusus orang Yahudi tapi juga non Yahudi kepada seluruh bangsa-bangsa nadong ikuria Rom termasuk di seluruh dunia. Aturangan ni dokusi dah kita padalan ni pendidikan ni Paulus ay. Ida kita bani ayat 10. Kita hon Paulus ay sengku hailahon ambilan nama dearin ay hagugohon ini batadoin paluahkon segala napor saya halak Yahudi parlobe dopai halak dori. Anggo bahasa Toba, Bibil bahasa Toba, sarupa do bahasa ni pakon bahasa Malungun, makatahon aidang nahu hailahon. Tapi kalau kita lihat Alkitab,
seng jumpa hata kuhailahun bani Alkitab. Tidak ada kata malu dalam Alkitab, bani Rom sada ayat 16. Karena kalau kata malu itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya merasa tidak enak hati karena berbuat sesuatu yang kurang baik. Padahal kata malu, kata seng kuhailahon, ini nggak ada hubungannya dengan soal etika yang atau sesuatu yang kurang baik. Tapi kata malu atau seng kuhailahon, ini ada hubungannya dengan Kristus atau hubungannya dengan Injil. Artinya kalau kata mela itu lawan kata mengarahkan kepada mengaku. Atau artinya menganut, memberikan kesaksian, sehingga orang Yahudi sehingga mengaku, sehingga manaksihon pasal Kristus. Mela dosi dia. Mereka nggak mau. Jadi ya tahun Paulus, saya ngilahon ambilan nama dia. Saya nggak malu untuk bersaksi tentang Injil, bersaksi tentang Kristus. Masih boleh sunah iya. Kita runut ke belakang, bani masa lalu di Paulus, perjumpaan di pakon Yesus di Damaskus, itu membawa perubahan besar, membawa transformasi ibagas goluh ni Saulus bani panorang dia masih bernama Saulus. Karena kita tahu bagaimana dia seorang Farisi tulen mengarsik-arsik halak Kristen. Tapi di posisi perjumpaan di pakon Kristus, yuah magoran ni gabe Paulus, dia menjadi orang Kristen nasib tom. Mulai ia menandai isedo Kristus. Nah, ia ayak niai marhitehon ni membunuh haganupan pengikut Kristus. Jadi muka nia lape menandai Kristus, lape menandai ajaran pasal Kristus. Doposiai gabe juok-juok ni Kristus maya. Gabe apostel ni Kristus. Jadi jaima ia hapkon Paulus bahasa. Por ini ia memiliki pendidikan yang tinggi bagi panorang ijia. Halani doma marlajar ia i gimnasium, pendidikannya sangat tinggi dan dia termasuk orang yang dihormati, disegani. Tapi ternyata deposi pajumpa ia pakon Kristus. Terbuka mapa nunggur nih bahasa, ya lah bisa dia HP, haganupan sangapon, haganupan pentaran na imiliki dia. Makanya sanggup ya makataon topo doai, nasalpuin. Wah lupa ko na ipudikku. Uparayak na ilobeku. Ijay ma lambing tambah panandayon. Lambing tambah pamboto ni Paulus pasal Kristus. Apa hata ni nebata baniganupan orang dari setiap waktu dia menikmati. Dia diproses oleh Kristus bagaimana untuk melihat secara nyata. Nah, hinaan ia dengan buasnya mengarsik-arsik ala Kristen. Jadi tagadupan malas ni Paulus deposi dari waktu ke waktu dia menjalani banyak hal termasuk maningon mandopakon perlawanan bahkan dari hasomani sahuta bahkan humbani bangsa Yahudi. Nariap kinaan si dia sekelompok sonari gabe lawan ni Paulus mah. Hal ini doma berbeda arus si dia. Berbeda keyakinan. Tapi malas daur ni si Paulus por ini dia harus kehilangan semuanya. Kehilangan masa-masa jaya ai. Tapi malas nihur ni ambilan nama dia na ipadas ni ai. Ai ternyata ai domang goki memenuhi goluh apa uhur nih. Sehingga dia tidak hanya mengatakan saja. Tidak hanya mengambilan pun saja ambilan nama dia. Tapi doma perlobe ia mengalami sendiri. Bagaimana luar biasanya ambilan nama dia rai.
pabayuhon agi memproses kehidupan. Jadi takas do ia gulukon Paulus o bapayna sonaha guluh ni dokrap akon Kristus. Lamin bayuma ganupan termasuk gogo, pentaran, puasa apa, malas nihurni. Lahu mandalhan kon horja parambilanon. Mandalan kon horja parambilanon pasal sapan ni dosa, pasal haluahon apa haguluhan. Alani kan bani bindu tolu isebut Paulus bahasa eseng dong ubah ni sabonar haganup do mardosa. Anja seng dong si pujio ni lobe ni nebata. Tapi ijay maholi marhiti ambilan nama derai ipadas ni pasal asitongan bahasa nebata mamitori jol mapardosa marhite honi permate ni anak sasada ni batai ma Kristus. Jadi marhitunnya jadi ada banyak pro dan kontra pada saat itu sehingga Paulus juga harus mendekam di penjara. Ibagas tutupan, ibagas penjara ia sebagai sebuah konsekuensi halani tetap mempertahankan hambilan nama dia na dopi padasni. Tapi porin di bagas penjara dia tidak diam di sana. Jadi itu juga sebuah media bagi dia untuk tetap mengambilan nama dia bani haganupan narapidana na adong ijay. Bagaimana mereka juga harus Paulus ajarkan untuk semakin mengenal Kristus si paluah ini. Jadi masih lang maila Paulus mengambilan ko na halani dasar ni Aima. Halani ambilan nama dia atau pinjil hagogohon ni nebatado. Jadi agogohon ni nebatado Injil atau ambilan nama dia. Margogo maua untuk paluahkon segala na persaya. Injil yang menyelamatkan. Gogohon ni ija. Injil yang menyelamatkan janah. Marhitehon ni ay naibata manasap dosa ni haganupan hala pardosa ijay letak hasitongan ay na ipadas Paulus maritini surat ni kubani kuria Ya. kita ganupan Ya. jadi ang gumargogo do ambilan nama diarin Injil ay paluah kon apa memberi sasapan ni dosa berlaku hubanisya do. Ini John halak per Yahudi perlobe dopai halak gorik. Jadi halak Yahudi perlobe halani doma ipilih nai bata bahasa halak Yahudi do perlobe hasatan ni haluahon. Doma ipilih si dia nagabe bangsa nama pasing. Nagabe si tiruan ku bani bangsa nalega. Dopai tarulih halak gorik tetap disebut non Yahudi apa haganupan bangsa itanohon. Masalah ini kan halak Yahudi tetap bertahan dengan hukum agama ni si dia. Melado si dia untuk mengambilan kon hasitongan karena menurut mereka ada banyak hal nadop ipadas Paulus itu bertentangan dengan ajaran agama yang mereka pelajari, mereka hayati dan mereka jalani selama ini. Jadi haluahonai naibata paluahkon haganupan bangsa do. Jadi aido maningon lambin patakaskon pangarusion tak. Bahasa haluahon keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus itu bersifat universal. Jadi aganupan do berhak menjalohon padas ni ambilan ini, berhak menjalohon haluahon ini, tidak eksklusif lagi hanya orang Yahudi menurut pemahaman orang Yahudi, tapi do madihut kubani halakurik atau bangsa nalega. Supaya 10 itu
Kitahon ay patalar do ijin hapitoron ni nebata kumbani hapur sayaon songon natarsurat in na manggolo do parpitorin halani hapur sayon. Di taganupan bandi Injil atap ambilan nama dia ipatara atap Allah menyatakan di sana sonahado hapitoron ini bagaimana kebenaran Allah itu, bahwa kebenaran Allah itu sifatnya kekal, sifatnya menonton kumbani hapur sayon, dari iman menuju kepada iman. Jadi dari iman menuju kepada iman ini tetap menyertai setiap orang yang percaya. Sifatnya kekal das subani ujung nih. Jadi ipatalar hapitoron ay mahitehoni doma ipitorine bata kita. Mahite ibere bata anak ni nalaho gabe si palua bata. Jadi dengan kata lain, mahite permate ni Kristus, Allah sudah menyatakan bahwa doma ipitori kita sudah dibenarkan dan Allah melunasi hutang ni dosata, tidak menghitung-hitung lagi pemberontakan ta, sehingga ijai mapertalar di hapitoron ay si jana hapitoron ay kita mau lihat sedohalani seseorang atau seperti orang Yahudi anggodoma idalan kontita marsunat koma taat sedia bani hukum-hukum keagamaan sedia pitor masih dia isobut masih si pitor tapi paroh ni Kristus da subani mate ay mapataridah kon lang BHP titah ay na gabe sada kunci utama seseorang itu isobut pitor tapi hapitoron ay milik ni bata jana hidup niuhur do ay ibere bata jadi untuk pasir sirhon bata hatasapan ni dosa haluahon apa haguluhan sisa dokah ni dokah jana secara kusmat penutur masuk manobut ay sola gracia hanya karena kasih karunia bukan karena kehebatan kita bukan karena fasihnya kita untuk mengambilan ambilan nama dia tapi semua hanya karena kasih karunia. Jadi hapitoron ay tidak kita beri skema on ya humbani hapor sayaon. Jadi ay do membahen ya tahun manggoluk do parpitorin halani hapor sayaon. Sedo halani kehebatan ni, sedo halani jabatan nandong bani, sedo halani hapukuton ni memendalankan hukum-hukum gerejawi, hukum-hukum keagamaan. Tapi halani hapur sayaon. Jadi hapur sayaon ay hidup nyukut doa si bere-bere ni debataba. Jadi itu kita harus pelihara. Ramut main kita. Sehingga dari sehari ke sehari hapur sayaon tay lambing merbagal. Hapur sayaon tay songon sauh gabe sebuah pertahanan batas sehingga kita tidak bisa langsung diganggu oleh berbagai faktor-faktor yang hendak pasedahon pargodohon. Songon ibarat lautan gelombang atap logo nadoras yang hendak menenggelamkan kapal, tapi ketika ada sauh, maka kapal itu bisa bertahan. Sauh itu akan bisa menyelamatkan kapal sehingga tidak karam. Jadi sauh itu ibarat pengarapan, ibarat hapur sayaonta nalambin roh dohor ni roh dokani na jana lambin patuguhkon uhurta untuk tetap persaya bani nai bata na memberi ay bata. Ahonan ni na parlobe bani hari Minggu tanggal 21 Oktober 2021 iperdingati kita 504 tahun gerakan reformasi na pelopori Martin Luther marhite
Ijia ia menempelkan 95 dalil reformasi di pintu gereja Wittenberg Jerman. Jangan dalil ai marisihon pernyataan jelas dengan dasar-dasar Alkitabiah. Pasal sonahado ase mulak mau se hapitoron nine bata tubani hata nine bata. Back to Bible. Halani na sendokah bahat hapitoron na itombe para penguasa, itombe paus pakon nalegan sehingga berbau kemanusiaan ya, berbau duniawi. Contoh nih anggusihol jemaat Isa Asap dosani, mereka bisa datang hubani pemuka agama di Rom Katolik dengan membeli atau menebusnya dengan surat Al-Flat atau indulgensia. Padahal Paulus melihat inilah yang salah satu yang harus direformasi. Bagaimana mungkin kekuatan kita, upaya kita sebagai manusia bisa membeli hasasapan dosa yang nggak mungkin itu adalah milik dari gereja atau milik dari manusia. Jadi akan nasi holi reformasi kita. Bani masa pandemi, bani masa-masa kuriata, keluargata, lambin pada kondiri kubani. Mungkin ada banyak yang harus direformasi, tapi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi bandingkan kita pakon ambilan si basaun, ketika Hizkia harus berhadapan dengan hasomalan ni bangsa Juda, ketika mereka menumbah gana-gana bahkan mengkultuskan ulok tumbaga na ijia doma paluah konsidia marhite honni gogoh ni nebata, tapi Hizkia berani berbeda, berani untuk mengatakan yang benar, tidak ikut dengan hasomalan. Jadi orang yang mau direformasi, dia juga harus punya prinsip, memegang kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, paduahon doma ipiktori nebata hita marhite Yesus Kristus. Ulang be namin merlauk dosa hit. Ulang be namin kembali goluhtan nadok bursi nadok dimurnikan ay kembali kotor karena faktor dosa dan pengaruh-pengaruh kejahatan ini. Halani hapitur ni nebata ay menongtong doa. Duma imungkon baca duma ipitori nebata hit. Ay sifat ni menongtong. Kumbani hapur sayaw. Sekarang tergantung hubata na doma ipitorial. Apakah kita bertahan setia atau masih ragu mencari jalan keluar yang lain di tengah-tengah beratnya pergumulan yang kita hadapi. Tapi ingat kita, saburat-burat nih pergumulan ta menggoluh do parpitori, menggoluh do kita na doma ipitori ni nebataay halani hapur sayon. Tentu mardalan mahita anja ibu bayi mahita ibaga sapur sayon na manongtong. Ibaga sapur sayon na manongtong. Songon Abraham ketika bukas ia urkasdim ibu bayi do yang mardalan anjaha das kubani tujuan ibaga sapur sayon na humbani nebat. Ase ijon ma ipaingat kita ulang maadong mengenjengkon diri ni atau menganggap diri ni pitor marimbang hasumandi marimbang halak nalegan halani upaya ni hajul mau na binahen atap jabatan nadong bani atap ide-ide brilian nadop ibagini hubani haganupan asuman. Jadi ulang adong na menganggap diri ni dong pitor halani nebatado na boy menilai pitor atap lang sasalak jolma janah iya huma lang mangidah buhita lang mangidah rupata tapi iyah ni ma
uhur ta motivasi taganuk masalah sada apakah memang satia hita ibagas dalan na victory na patuduhon ambilan na madiar na pabayuhon ay songon topik minggut ta ambilan na madiar na pabayuhon. Jadi ambilan nama diar on berisi banyak kisah naril berisi kasih tongan na humbani na bata sesuai dengan konteks bani zaman hijia, bani zaman raja-raja, zaman para nabi, dan subani doproh Kristus. Hata nene bataon itu akan sesuai dengan zamannya dan tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi on managabe sorminan bata bagaimana kita bisa lambin bayu do kita mandaikon makagulukon membasa anja marim bagaskon hata nene bata na tersurat bani Bibil. Kalanyai jolom kita mapolitik kasih tongan na tersurat bani ambilan nama dia. Kalau di ambilan nama dia rin, sing pita pabayu pon tapi pagulu pon anja mempargogoy kita. Bani naman dalani guluk ta ganuk marsada-sada. Dai honon tama sunaha ambilan nama dia on margogo. Margogo anjaha mengapohi kita bani panorang na diar pakon na lang dia. Mengarahkan kita tidak hanya sebagai pendengar tapi sebagai pelaku firman terus di dasbani ujung. So naima haturangan teks ambilan tanggal 31 Oktober ponus naimu sebani host. Terima kasih. Ya, terima kasih mah bani inang pendetata. Nadop malakasi ambilan bani tanggal 31 Oktober di samping gorani minggu tapi 22 hondok Trinitas, tapi ada peringatan homatene hari reformasi. Konai itaringani pendetata dalam konteks reformasi dalam kondi tokoh reformator bani 500 tahun nasalku. Ya, jadi ibaratnya mah panorang bata manukun teneh. Mungkin sharing, manukun sharing agak bahak kita sondahanon halani doma dihut Hasomanta calon situa, pakon calon samas, ilah kanami bani goran-goran, tarbuedo sedia haganuk roh, nadop ipilih Tuhan ta marhorja ipahon anggur ni Tuhan. Iberahanami panorang hubata, isemana perlobe, mungkin Bapak Sintia lobe teneh, Bapak Situ Alponi. Benham Pak Sintia. Ya, Hanami menambahkan. Mungkin beda versi apa kon pendeta teneh. Jadi kanggo bahasa Simalungun iha tahun seng hukailahon. Jadi seng hukailahon buru ada sisi dari segi terjemahan mungkin diterjemahkan dari segi sikap atau peahap ni Simalungun di mana orang Simalungun sering bersifat hati-hati kalau ada hal yang baru yang datang. On boy didah kita, Lukosidas Injil Simalungun, Injil isi Malungun, 1100 tolu, mungkin 1127 pe, ase adong natar didi. Atape napor saya hubani Tuhan. Jadi diterjemahkan sepertinya seng huailahon atar songon nama biar maka tahun yang secara tegas. Sebenarnya saya lebih setuju yang dikatakan di dalam bahasa Indonesia tegas ya tahun mempunyai keyakinan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh berarti tidak ada ragu-ragu, tidak bimbang, dan meyakini bahwasanya Injil itu adalah kekuatan Allah. Aido ase Paulus P menghidupi Injil itu sehingga dia di dalam kerinduannya, di dalam doanya, dia berdoa bagaimana supaya dia sampai ke Roma. Di dalam ayat 10
Karena memang Injil itu adalah yang harus diberitakan kepada jemaat di Roma, karena Injil itu adalah keselamatan. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang yang percaya. Jadi ada ketegasan. Jadi tidak ragu-ragu, orang yang menerima Injil akan memperoleh keselamatan. Ya, jadi yang percaya itu berarti dia adalah yang menerima Injil. Dopai tahun bani ayat 10 itu. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Jadi kurang setuju. Iha tahun pendeta tanokanaya emak tahun. Bahat hasit tongan. Bani Injil ini yang bahwa tahun lang bahat. Memang itulah kebenaran. Itulah hasit tongan. Lang bahat. Berarti bahat na lang benar. Kan itu ge. Nah, jadi saya lebih meyakini bahwasanya di dalam Injil itu adalah kebenaran. Masa Injil kebenaran, halani ibani Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi halani firman aido naibata, makanya nyata kebenaran. Jadi bukan bahat hasitongan, bahat habitoran, tapi memang nyata kebenaran dan nyata kehabitoran Bani Injil ai. Jadi nahuidah Apostel Paulus memang benar-benar meyakini Injil itu adalah keselamatan. Di luar Injil tidak ada keselamatan. Siapa Injil itu? Adalah Yesus Kristus. Aido sehat tahun Bani Rom 10 ayat siah pakon 10 ai. Atene. Ija iha tahun, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dan antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada suatu kepastian keselamatan. Sehingga dia rindu ke jemaat Roma untuk memberitakan firman. Jadi halanin ada mai hidup ini dotong. Aseboy ya maka tahun bahwasanya Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi selanjutnya Bani Sada Korintus siah ayat 10 masih hata jai aku merasa berhutang anggolang pedaskon Injil. Anggo berhutang berarti ada suatu kewajiban. Orang yang percaya ada suatu kewajiban didorong oleh hati nuraninya, didorong oleh Roh Kudus untuk memberitakan firman. Ya, jadi tergantung kita, Mak. Atene. Anggo tongon kita percaya hubani Tuhan, ada suatu kerinduan untuk memberitakan firman. Boy pakai hita bahasa Simalungun ni lang maila-maila. Lao misalnya hita ku naguri dolok KKR, lang maila hita jai. Nini MC angkat tangan, maila-maila hita. Tapi kalau suatu ada keyakinan yang kokoh, Injil adalah keselamatan, kita mau ambil bagian di dalamnya. Jadi, lang pitah komisi PI, lang pitah komisi misi, memberitakan kebenaran firman, ya haganukan mahita secara khusus majelis. Nah, jadi pertanyaan, sonaha do hita. Anggodoma adong program misi. Rado hita ambil bagian di bagasan, songon Paulus on, atau hita menonton, nah siam tumbang mejin. Kelompok ni porhangirin mejin, ni nanti narado masuk ini kan. Tapi nyatanya di dalam firman ini, jadilah kita seperti Paulus, di dalam 1 Korintus 9 ayat 10, yang memang aido homa motoni pendeta Jewi Semar Atene. Ang tahun ni jai, hubasahon lah hubata. 1 Korintus ayat 10. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, jadi
hamagoan do bani diri ni sendiri, anggolang memberitakan Injil. Masih boy sonai, tentu ni halani do maihaguluhkon ambilan nama deyar bani hidup ni sehari-hari. Ayo nami otik, terima kasih mak. Terima kasih mak, bani Bapak Situal Poni, mengidah sisina lain tentang maila pakon keyakinan yang kokoh teneh. Ya, mengenai 4 orang. Ya, nama ihut Iseuseum Bata. Sumbata. Isi 4 saya. Manjur ya. Ya, silakan Pak Berta. Ya, terima kasih nih. Mungkin aku mau bertanya kepada Inang Pendeta. Gitu semangatnya Paulus dalam mengabarkan Injil Tuhan semenjak dia ditangkap, dijumpai Tuhan Yesus di Damaskus. Tadi juga Pak Inang Pendeta ada mengungkapkan sedikit dan memang itu menjadi menggelitik dalam hidupku, dalam keapaku. Itu duri dalam daging itu, Inang. Kira-kira seperti apa sih duri dalam daging itu yang terjadi sampai Paulus mengatakannya duri dalam daging? Karena apakah hanya penyakit, apakah kekurangan, atau apa istilahnya itu? Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, jadi halani nakonai dong disinggung Inang Pendeta teneh, jadi dong suku-sukun tentang do arti ini nakonai 4 orang Inang Pendeta duri dalam daging. Ya, silakan Bani Inang Pendeta suku-suku naik. Ya, terima kasih. Sengaduk patulang kanami no ka. Paulus ibagas na mengambilan nama dia banyak menghadapi tantangan termasuk rintangan secara jasmani, aima penyakit yang harus dia derita sehingga dia harus menyebutnya anggo bahasa ita 2 Korin 12 ayat 7. Dia menganggap penyakit yang ada pada tubuhnya itu seperti duri dalam daging. Jadi kalau diterjemahkan itu dari bahasa Yunani, duri itu adalah pasak. Pasak sama bukan seperti duri yang menusuk, tapi pasak itu lebih mirip kepada sesuatu yang dipancangkan, dibolak-balikkan di dalam dagingnya. Jadi tidak hanya seperti duri yang menusuk, tapi ada sesuatu yang seperti dipancangkan. Pasak yang dipancangkan, dibolak-balikkan dalam dagingnya. Walaupun kalau kita teliti dalam buku-buku yang menerangkan tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan Paulus di sana, secara khusus kalau di Galatia, ketika dia mengunjungi jemaat Galatia, kita bisa baca Galatia 4 ayat 14 dan 15. Ketika saat itu dia mengunjungi Galatia, Paulus saat itu sedang dalam keadaan sakit. Sehingga dia meminta kepada jemaat, jangan sampai jijiklah kalau bertemu dengan dia. Karena ada saat waktu itu penyakit yang harus dia derita. Jadi sampai ada kata jijik di sana, karena dalam bahasa Yunani ketika ada penyakit mungkin yang berbau kayak itu
orang akan meludahi orang yang kesakitan itu. Sehingga pada zaman itu penyakit yang diderita dianggap itu disebabkan oleh roh jahat yang menetap dalam tubuh seseorang. Jadi mereka percaya Paulus pada saat itu memiliki penyakit ayan. Dan penyakit ayan itu dianggap disebabkan oleh roh jahat yang tinggal dan menetap dalam tubuh orang yang sakit, termasuk Paulus sendiri. Jadi ketika jemaat, termasuk jemaat di Galatia bertemu dengan orang yang sakit ayan, atau bertemu dengan Paulus yang sakit ayan, mereka tidak akan sungkan untuk meninggalkan orang yang penyakit ayan sambil meludah, baru pergi. Jadi mereka percaya dengan meludah, roh jahat itu akan menjauhi mereka. Roh jahat itu tidak akan menularkan penyakit ayan itu kepada mereka yang bertemu dengan Paulus atau orang yang berpenyakit ayan. Nah, karena ada dugaan pada saat itu Paulus berpenyakit ayan. Dan kemudian pada dugaan yang lain, dalam buku yang menerangkan tentang duri dalam daging atau pasak tadi, dianggap bahwa Paulus menderita sakit kepala yang hebat. Jadi kalau kita menderita sakit kepala yang hebat bisa migrain atau tumor otak. Dan itu kalau sudah sampai ke kepala itu pasti berhubungan dengan mata, saraf mata. Dan itu juga Paulus alami. Kepalanya sangat sakit sekali ketika itu sudah mendera kepalanya, bahkan itu juga dia mengalami penyakit mata. Dan paling masuk akal, Paulus juga mengalami demam malaria. Demam malaria yang parah, yang pada saat itu lazim dialami oleh orang-orang di bagian pantai Asia Kecil. Dan dianggap orang yang berpenyakit malaria itu adalah hukuman atau kutukan dari Allah. Jadi bisa dimengerti bagaimana orang-orang di Galatia tadi menolak bergaul dengan Paulus yang punya penyakit ayan. Juga ketika mereka tahu Paulus punya penyakit di bagian kepala yang sangat hebat, bahkan saraf mata, bahkan demam malaria yang hebat, mereka anggap ini orang yang sudah dikutuk Allah. Dan mereka tahu bahwa Paulus dulu bagaimana kehidupannya. Hidupnya yang gelap itu termasuk orang yang pertama sekali sangat buas membinasakan orang-orang percaya. Jadi mereka menghubungkan itu termasuk itu kalau penyakitnya itu karena Allah mengutuk dia. Bagaimana mungkin dia menjadi seorang rasul memberitakan tentang kebenaran dari Allah kalau dulu dia juga nggak percaya dengan orang-orang Kristen yang mengikut Kristus. Padahal kita tahu sendiri, kita kan karena kita yakini bahwa doa tonggoni halak napur sayang wihabujurhun itu punya kuasa, punya kekuatan. Makanya kita melakukan mertonggo songona yajarkon Kristus. Ada banyak pengajaran Kristus karena kita percaya dan kita yakini, kita lakukan. Pasti orang kalau nggak yakin, nggak akan dilakukan. Tapi di sini itulah proses kehidupan, transformasi yang dialami oleh Paulus. Dari hidupnya yang dulu Saulus menjadi Saulus, yang dulu hidupnya termasuk sebagai orang yang merongrong orang Kristen, sekarang dia menjadi seorang rasul. Bahkan seorang yang mengajari, mengarahkan, manungguhon halak napur saya. Inilah reformasi yang dialami oleh Paulus sendiri. Sehingga ketika dia mengalami sakit itu pun, di sini tidak pernah diungkapkan bagaimana Paulus mundur. Dia nggak pernah mundur. Tapi dia tetap bertahan, tetap semangat, dan dia tetap berjalan. Berjalanlah hidupnya sampai 9.000 kilometer, meskipun pada saat itu dia juga sedang sakit. Jadi luar biasa semangat yang diajarkan Paulus kepada kita. Meskipun terkadang langpala bahat julma ketika dia sakit,
dia masih menjalankan tugas panggilan itu. Tapi karena dia tahu bahwa naibatan ada mandilo menangkap Paulus ay, naibata nasarupa do membohani ia, mempargogohi ia ketika dia harus menjalani berapa ribu kilometer, menjumpai banyak orang yang mungkin masih sebelah mata, masih ragu untuk mendengarkan dia sedang makatahon nasitong pasal nebata. Tapi Aima, akhirnya dia mengatakan, dia berdamai dengan penyakit itu. Dia tidak keluhkan bahwa penyakit itu tidak akan merenggut prinsip ni Paulus bahasa maningon das tu ambilan nama dia ini. Karena dianggap ni marutang doa anggulang horjahon. Karena dia tahu, sedangkan dia adalah seorang Yahudi na doma murnihon, doma ijalo, ipanalom na ibata. Allah sudah mengubahnya dan menjadikannya rasul, sehingga dia juga bertanggung jawab. Maningon pada son kudoy, asilang pita au na malua. Lang pita au na isasap, lang pita au na imurnihon. Tapi di hutma, alak non Yahudi, termasuk tarulih makita, bani panurang on, tarulih bani haluahon na iberne bata hubata marhitehon ni Kristus Yesus. Jadi sunai ma pasal duri dalam dagingan. Sarupa doi pakon pasak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih mah mari inang pendeta tiga hal nama isebutkan. Jadi anggo ibasa hita anget-anget tene bari 2 Korintus 12 ayat 7 pakon 8. Ijai jelas dari orang si Paulus ahana yalami ini bahwa diberi suatu duri dalam dagingku yaitu seorang utusan iblis. Ang bahasa kita ijai untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Halaniai martonggo di si Paulus tolu hali, tapi supaya utusan iblis itu mundur daripada aku. Tetapi jawab Tuhan kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Memang nakonai doma ipat orang inang pendeta boy 3 hal, tetapi marhite kesaksian ni Paulus nai surat penubani jemaat Korintus itu mengarah doma jelas di jaitene. Tidak kita aima utusan iblis untuk mengocok aku. Ase ibagas kelemahan aku kuat. Ay selanjutnya bani ayat 12. Ya aima tik tambahan sharing. Nah mungkin saranari mungkin panorangka halal tokin nari nasi bapa. Nah, terlebih holi mana kasih ambilan bani tanggal 7 November halani ay pesta bapa. Mungkin nahado hita boy inang pendeta das kubani keyakinan si Paulus ay menjadi keyakinan. Jadi kadang-kadang onma menjadi keyakinan si Martin Luther ase naima berani ia membain siap lopat dalil nakonain ado ipat orang ham nakonayai i anggo bahasa hita bani kisah ni Martin Luther. I atas onjolan ondo ia meyakini aima Roma sada sabtonom pakon 10 itu. Jadi wakon na paling penting nahado hita boy on kan keyakinan si Paulus yang kokoh ibagas Injil, ibagas ambilan nama dia. Nahado hita sebagai sahalak parkorja boy das hubani sada pengalaman nados songon age pelang das songon si Apostol Paulus, age pelang das kita songon Martin Luther. Tapi kita mengalami satu pengalaman, keyakinan yang kuat, hubani, ambilan, anggitor kita jin ya tahun ijai kokoh dalam kekuatan Allah, songon sada di bani bahasa Yunani igoran dinamoi, artinya songon sada dinamit, nah bisa memecahkan satu batu yang sangat besar, non ma kekuatan ni ambilan nama DRI. Jadi dah kita sedo HP halani kita, tetapi itu adalah kekuatan Allah, hata negunahon jadi dinamoi, ada sesuatu kekuatan di dalam firman Tuhan itu. Mungkin suku-sukun sebagai parhorja, nahado hita boy das hubani, songon keyakinan si Paulus atau si Martin Luther. Aima mungkin terakhir hubani inang pendeta. Izin ya. Bang, sebelum pendeta Bang. Oh silakan, hubani Bapak wakil pangerta. Iya, jadi yang pertama, apakah Injil itu anggo mungkin boy ringkas kanami mungkin holy boy koreksi pendeta. Injil adalah kabar baik yang berisi tentang Yesus adalah anak Allah, ya, yang berisi tentang Yesus adalah anak Allah
yang telah mengganti dosa dan hukuman manusia yang berdosa di kayu salib. Ia telah ditetapkan Allah atau disahkan menjadi penebus sebagai korban untuk dosa manusia. Dan Allah sudah membangkitkan dia dari kuburnya dan naik ke sorga. Siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan memiliki hidup. Jadi mungkin inilah kabar baik itu kan. Inilah kabar baik itu, makanya Injil itu adalah memiliki kuasa. Nah, memiliki kuasa. Jadi barang siapa tapi ise na percaya badi Injil na kunayai dan berseru kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Ini nyata. Age subahita ge, kubani nasyam. Age subahita. Ia akan memiliki kuasa. Jadi itu makanya juga bahwa firman Tuhan itu, Injil itu tidak perlu dibela. Karena apa? Firman itu sendiri berkuasa kok. Nggak perlu kita bela songon sindohorta kan, saninata kan, forum pembela on ini kan, nggak perlu. Karena dia sendiri memiliki kuasa, bukan membawa kuasa ya, tetapi di Injil itu sendiri yang punya kuasa. Nah, jadi ketika kita memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, sebenarnya apa yang kita lakukan itu, yaitu kita memberi, bukan memberi kekuatan ya, karena dia sudah memiliki kekuatan ya. Kita dengan memberitakan Injil, maka kita tidak menghalangi kekuatan Injil itu. Alanya tahun dokan Bani Roma dokan singgung situa Alponi bahwa Bani Roma 10 ayat 10 toluai kan, sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini kan berita Injil itu ya. Siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Cobalah ayat Neja atau Alkitab ni agama na ija nadong makatahun sonon. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13 itu kan. Nah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Tentu on tugas sebagai parhorja Bapak Ina. Supaya kuasa Injil itu efektif, maka kita harus memberitakannya. Ya, maka kita harus memberitakannya. Roma 10 ayat 14 itu kan. Nah, jangan pula kita menjadi penghalang kekuatan Injil itu. Lumayan akan dijelaskan perhangerta sebelum ini, bahwa ketika kita menghalangi penginjilan, maka sebenarnya kita menghalangi kekuatan Injil itu. Ya, kekuatan Injil itu akan efektif ketika kita memberitakan firman Tuhan. Sampai kepada jemaat Tuhan itu berseru kepada Allah, berseru memanggil nama Tuhan Yesus itu dengan iman. Maka dengan iman katanya mereka akan diselamatkan ya. Ayat 10 itu maka tahun lebih luas sebenarnya bahwa orang yang benar di hadapan Allah oleh iman akan hidup selama-lamanya. Jadi bukan hanya sekedar diselamatkan orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Injil itu, tetapi mereka juga akan memperoleh hidup dalam iman, hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Anggo Yohanes 10 ayat 10 maka tahun kan hidup berkelimpahan. Ya itu benar. Saya pikir juga itu benar. Orang yang beriman itu harus hidup di dalam sukacita. Berkelimpahan bukan hanya karena harta yang banyak ya, tetapi berkelimpahan di dalam kesehatan, ya kan? Berkelimpahan di dalam sukacita, berkelimpahan di dalam hal-hal yang positif yang lain. Amani Hurnami, terima kasih Bang. Bang, aku sedikit Bang. Terakhir dah. Firman iya Bang. Ya, silakan Pak Gabriel. Ya, Saya hanya menanggapi yang disampaikan Bang Alponi tadi soal penterjemahan Roma 1 ayat 16 Aiseng Uhailahon disampaikan Bang Alponi tadi mungkin terkait kepada adat Simalungun, tapi sebenarnya kalimat yang benar ya memang seperti ini, Aiseng Uhailahon.
sesuai dengan terjemahan asli Yunani Indonesia juga menyebut aku tidak sebab merasa malu. Dari Yunani ke Indonesia memang sebab merasa malu. Nah, jadi saya buka juga tadi dari buku Bible Toba juga sama apanya, merasa malu juga. Aidang nahu hailahon. Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris. Jadi memang itulah arti penerjemahan aslinya, memang uhailahon, bukan seperti yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia gitu. Dengan penerjemahan aslinya gitu, Bang. Itu aja yang mau saya tanggapi. Terima kasih, ya. Ya, terima kasih Bapak Gabriel. Silakan Bani Inang Pendeta Tetene. Ya, terima kasih. Sunaka do ase kita sebagai parhorja, dalam parhorja homa bisa makagulukon songon keyakinan ni Paulus, makagulukon songon semangat ni Paulus mengambilan ambilan nama dear deposi ibagas Kristus ya. Jadi anggo irunut kita hupudi itu tidak terjadi secara otomatis. Halani takas iboto hita bahwa pengalaman di masa lalu dan bertemu dengan Allah dalam perjalanan hidup itu banyak memengaruhi cara berpikir, banyak memengaruhi cara hidup kita, gaya hidup kita. Meskipun Paulus sangat disegani di kalangan orang Yahudi, termasuk disegani dalam kaum rohaniawan nihalak Yahudi, tapi dia sudah mengetahui bahwa itu belum seberapa dibandingkan setelah dia hidup dalam Kristus. Bagaimana juga kita bisa menghayati hal yang sama. Kita juga menjadi parhorja ipanalom gabe utusan di nebata sebagai juak-juak di nebata pasti punya latar belakang di masa lalu hingga kita meyakini kita ipanalom. Kita dipanggil oleh Allah untuk ikut dalam menjalankan misi bersama di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana cara kita di masa lalu? Bagaimana gaya hidup kita di masa lalu yang sudah banyak mengalami perubahan, sudah banyak dibimbing, dibentuk, digembleng oleh Allah sampai hari ini. Itulah kiranya yang membuat kita harus punya prinsip. Nggak bisa lagi mengatakan ya anggolang parhorja hinana ulang sonon au ape deposi parhorja bahat tumang parutolon nahu depakon por ini secara ekonomis sebenarnya diri lang sanggup tapi masih paningon on jalan hidup saya gitu. Ulang bedeposi masuk kita mengalami tangan Tuhan menuntun kita hingga hari ini, membekali kita sehingga kita bisa berdiri sebagai utusan Allah memberitakan hasil tonganai aima iramot kon kita pandilonai maningon iramot kon kita dia jadi tidak lagi memandang ke belakang, berkata ragu, berkata lape sanggup pau ai haganupan haguguhon secara duniawi dah. Sehingga kita bisa belajar juga tidak hanya dari kehidupan Paulus yang gelap tadi deposiai tokin ia ipapitung nebata untuk melihat sejenak inilah jalan yang mau dia jalani dengan berbagai konsekuensi dan dia mau. Jadi kita juga bisa belajar dari Martin Luther, gerakan reformasi. Jadi kalau kita menyanyikan Doding Haleluya nomor 130 lalu Jehovah nai batata do tarbai
bain batar. Ini adalah terjemahan dari Doding ni Martin Luther na berjudul Allahku benteng yang teguh. Jadi ini diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk orang Simalungun menerjemahkan itu. Bahasa Doding Allah benteng yang teguh, dan terjemahkan Ibagas Buku Haleluya 138, itu adalah Doding penguatan ni Martin Luther ketika dia harus menyampaikan kritik, mengkritik Hasoman di Sahorja, hitung-hitungan di gereja Rom Katolik. Tapi dia mengkritik punya dasar. Tidak hanya mengkritik saja, tapi dia, kita lihat mengkritik itu dengan menyampaikan 95 dalil supaya semua orang tahu doa sitongan ini. Untuk kembali kepada Bibel. Karena idah kita, menghubungkan kita pakon sukun-sukun ni butuh wapeng, apa sih sebenarnya Injil, makanya dikatakan ambilan nama daerah Injil itu haguguhon ni naibata doy. Haguguhon ni naibata karena Injil itu adalah kabar baik, evangelium, ambilan nama dia, nama risihon hasitongan ni naibata. Ada hasitongan, hasitongan ay aima bahasa naibata memberehon anak ni paluahkon jolma pardosa. Jadi haluahon ta humbani dosa, saya do tubuh humbani uhur-uhur ni jolma. Maluah kita humbani utang ni dosa, sedo halani habisuhon kebijaksanaan hapentaran di dunia. Songon na dok i tafsirhon ni kalau Katolik bagi panorang Icia 504 tahun na salto. Jadi mari kita union ma ididah kita. Injil itu adalah kekuatan. Di mana kekuatannya? Kekuatannya janah ai mahomah situngan menyelamatkan orang percaya dan menasab dosa. Lihat ganut jol memperdosa. Halani ay haduasi on ay ma lambin mempergegoi kita. Ya seng marguru-guru hape kita na membogei, membahasa anjaha, marimbagas dan memelihara, bahkan harus sampai kepada menjalankan. Halani paluah kon anjaha manasab dosa. Dosa niha dunia. Tentu ibagason pasti kita pernah punya pengalaman atau pernah melihat, mendengar bagaimana orang tua tasapari ketika ada Alkitab kecil dulu, Alkitab kecil itu dikantongi kemana-mana, dibawa, bahkan mau tidur juga ibalik bantal, karena mereka anggap Alkitab itu bisa menjaga mereka. Jadi kekuatannya bukan di sana, bukan karena kita pegang ibibilta, imobilta, ibain bibilai, anggulang enggak ibuka ibasa, ijai boto hita. Bagaimana mungkin kita bisa selamat kalau kita sendiri juga tidak bisa menemukan, menghayati apa yang Allah sudah tuliskan di patalar nebata hasitonganai ibagas bibilta. Jadi Injil aido ai menagabi kabar baik bagi dunia. Kabar baik bagi dunia bahwa Allah sudah menebus kita sangga perdosa OP kita. Bukan itu luar biasa. Dunia nggak bisa berikan itu. Anggap hapi turun di dunia itu selalu take and give. Hapi turun di dunia selalu take and give. Bayar utangmu, romban hubani, sadia bahat utangmu. Anggo par dosa ham, garar domu hubani dosa na iurjaon ham. Anggo manakudayo kia, dia akan menerima hukuman sebagai panakudayo. Anggo korupsi ya, ia akan menerima hukuman sebagai koruptor. Tapi parpitor songon kita langsung naik. Allah tidak menghitung-hitung pemberontakan kita, apa yang sudah kita kerjakan
setiap hari. Lang hitung-hitungan. Tapi Allah sudah umumkan. Marhite parmati ni anak ni, dia korbankan anaknya. Saat itu dia mengumumkan kepada dunia. Doma hupitori. Nasihat. Sasap madosata. Lunas mautang ni dosata. Jana aima nagabi tanggung jawab. Margogo mahita, bersemangat mahita, hirsir mahita isur, iutus untuk mengambilan kon. Ambilan nama dia. Jadi margogo mah ganupan calon pahorja homa. Ibereh, lambin ibereh kon diri ini. Karena nggak ada orang yang langsung gabe parambilan yang hebat. Ketika sudah dilantik langsung hebat. Semua belajar seperti Paulus dari nol. Allah ketika papi tungkon panonggor ni Saulus ijia, itu artinya Allah menolkan pamboto ni Paulus sehingga dia harus belajar tentang pengetahuan yang dari Allah. Jadi itu tidak mengarahkan kita menjadi orang yang sombong meskipun kita punya banyak keahlian. Halania ijai mahita lambin mengapon aima hagugohon diambilan nama dia. Jadi ya puja kita menlakah manggulu mahita ibagas hapur sayaon menuju hapur sayaon mangirikon Kristus mahiteon unduk kubani hatani membalosi parentahan. Sonaima ikonusnaimu sebani tulang perang. Ya, terima kasih Bani Inang Pendeta. Domai pedas Subata sebagai penutup Bani sermon tatene. Terima kasih Bani Inang Pendeta. Lanjutkan kita napa duahon aima manakasi ambilan tanggal 7 November songone botoh kita Bani tanggal 7 November aima minggu atau pesta Bapa. Bani minggu atau pesta Bapa nasi Bapa do na mengambil bahagian gabe pangidangi parambilan pakon sibuan doding para agenda pakon horja nalegan bani pelayanan bani tanggal 7 November. Ya yang doskon hanami mahu bani Bapa pai maholi pendeta taholi boy menambah hatorangan ni ambilan nai padas ni bani Bapa na padas kon ambilan bani tanggal 7 November. Halani ijondo abang Jasudi beranami panorang isi roda marambilan bang. Halo, Abang Jasudi. Horas, Bang Surya. Ya. Ketua Do. Ya, Bang, nama rambilan Aima Bapak John Lukman Purba, Bang. Ya. Pasti dapat kesia. Nama rambilan Bapak John Lukman Purba. Ya. Para agenda Bapak John Periadam Saragi. Oh, dia. Ya. Beranami mapan orang hubani Bapak John Lukman Purba menakasi ambilan pasalmen 146. Penham hubani calon situata teneh hubani Bapak John Lukman Purba. Amma membahon baru tambahkan holi hubani pendeta Pakon Hasoman Pakorja. Beranami panorang. Baik, terima kasih Bapak Prohanger. Horas mahubata ganupan Bapak Inang. Horas. Pertemuan Zoom pada sore hari ini ya. Baik, sebelum saya menyampaikan highlight ya untuk khotbah hari Minggu tanggal 7, saya akan membacakan firman Tuhan yang akan sebagai dasar untuk khotbah kita nanti di tanggal 7. Pesalmen 146 ayat 1 das kubani 10 kubasahon ijon ya naparlobe haleluya puji ma Tuhan ale tonduihu sai pujion kudo Jehovah sadokah ahu manggoluh sai doding konon kudo nai bata sadokah dong ahu ulang mamar hatengeran nasiam bani halak nasangap-sangap bani anak ni jolma naseng dong pangarupion bani rotap konsi hosahni mulak ma iya hutanoh jadi bani ari ai magom maganup surasurani martua mahalak na mambayan na ibatani si Jacob gabe pangurupini
namar pangarapan bani Jahoba naibatani. Aima sito palangit pakon tanoh sonai laut rosi ganup isini. Naman ramot kon hasitongan rosi sadokah ni dokahni. Nama mitori halak na iodoh-odoh. Nama mbere si panganon bani halak na lohean. Jahobado paluah kon halak na tertutup. Jahobado nama mengukap mata ni nama pitung. Jahobado na pajongjong halak na dok ipatunduk. Jahobado na makaholongi halak parpitor. Jahobado manramotkan halak pangis solat. Isarihondo halak na tading maetek pakun nama balu. Tapi ipa pelet do dalan ni halak perjahat. Jahobado manrajai rosis hadokah ni marsundut-sundut do naibatamu alesion. Haleluya. Ay madasni. Mohon maaf Bapak Inang, hal ini persiapan baru 1 hari ya, informasi hal ini informasi terakhir menetapkan sebagai bicara khotbah baru 2 hari, jadi persiapan mungkin nggak banyak, tapi bisa saya sampaikan beberapa hal. Songonai boto hita Bapak Inang, bahwa dalam kitab Pesalmen ai banyak menceritakan tentang orang benar dan orang fasik. Ya, orang benar adalah orang yang dibenarkan Tuhan pastinya. Artinya bahwa tadi kita bahas tentang masalah keselamatan, pastinya orang yang telah bertobat. Dia yang memulihkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Artinya ini adalah inisiatif Tuhan yang membenarkan kita sebagai anaknya. Tadi banyak dibahas firman Tuhan juga tentang bagaimana orang dibenarkan. Ya, di kitab Mazmur itu banyak diceritakan tentang orang benar dan orang fasik. Kalau kita masuk ke dalam bahan khotbah pada sore hari ini, kita melihat ada diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Kalau kita lihat ya di ayat 1 dan ayat 10, ya. Artinya ini adalah sebuah pujian dan nyanyian jiwa dari hati yang paling dalam dari orang benar. Artinya bisa memahami ini adalah orang-orang yang benar, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang telah merasakan keselamatan dari Tuhan. Orang yang telah pulih hubungannya dengan Tuhan. Artinya bahwa dia meyakini keselamatan itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan. Kalau kita masuk kepada ayat 1 dan 2, ya, di situ dikatakan bagaimana dia bisa memuji Tuhan. Bagaimana dia memuliakan Tuhan. Di situ ada pernyataan iman yang menyatakan pujian kepada Tuhan selama kita hidup. Ungkapan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar, yang telah dibenarkan. Selagi aku ada, itu artinya bahwa kita terus-menerus melakukan pujian kepada Tuhan, merasakan hati Tuhan di dalam hidup kita, memuliakan nama Tuhan. Ayat 3 dan 4, saya mencatat bahwa sebagai manusia, kadang kita lebih mudah melupakan peran Tuhan dalam hidup kita daripada peran manusia. Kadang kita lebih menerima orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita ditolak oleh orang di sekeliling kita, kita lebih stres daripada ketika kita berbuat dosa di hadapan Tuhan. Atau sebaliknya, ketika ada orang yang bisa kita andalkan, kita lebih tenang, nyaman, damai, sehingga tidak perlu mengandalkan Tuhan. Kadang kita bisa mengandalkan jabatan, kekayaan, ya, mungkin juga ada benda-benda yang okultisme gitu ya, keluarga dan lain-lain. Itu kadang-kadang itu menjadi kekuatan kita tanpa kita mengandalkan Tuhan. Di ayat 4 dikatakan bahwa semua itu ada batasnya. Hanya sementara. Ada waktunya nanti kita akan mati. Apakah akan bisa kita andalkan orang yang sudah mati? Tidak bisa kita andalkan. Apakah kita bisa andalkan orang-orang yang punya jabatan? Mungkin saja dia juga punya masalah, punya kekurangan. Artinya bahwa kita hanya bisa harus mengandalkan Tuhan yang memberi keselamatan itu. Saya mencatat juga di sini, Bapak Inang, ayat 5-6, kita justru berbahagia ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan.
Sebab hanya Dialah yang mampu menolong kita. Ia mampu menjadi penolong. Sebab Ia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Bapak Inang, kita tahu bagaimana Tuhan berkuasa melakukan banyak hal, termasuk menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada ini. Adakah yang lebih dari yang lain yang bisa kita jadikan seperti Tuhan yang telah memberikan ini kepada kita? Tidak ada. Di mana Dia juga peduli dengan ciptaannya, mengendalikan semua segala sesuatunya. Seharusnya juga dengan itu ya, seperti tema kita, maka holongi tanoh pakun haganup di sini. Artinya bahwa kita harus bertanggung jawab menjaga alam dan segenap isinya, seperti lingkungan di mana kita tinggal, tanah, air, dan udara. Kita harus bertanggung jawab untuk itu. Sebagai kita orang percaya, orang yang dibenarkan tadi. Kita tahu Bapak Inang bahwa karena kita tidak mencintai ciptaan Tuhan ini, pastinya kita akan mengalami juga akibatnya. Ya, mungkin banjir, longsor, polusi, dan banyak penyakit ya. Ya mungkin juga penyakit sekarang adalah banyak juga karena memang faktor lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Ya. Bapak Inang, kita meyakini bahwa bagaimana kita bertanggung jawab dengan semua yang ada yang diciptakan Tuhan ini. Di ayat 7 dan 9, ya saya mencatat adalah Tuhan yang adil dan membela orang yang berduka. Kita lihat di ayat-ayat tersebut dikatakan ada kata-kata diperas, lapar, terkurung, buta, tertunduk, orang-orang asing, ya, kesepian atau kesendirian, yatim dan janda. Orang-orang yang penuh pergumulan. Bagaimana supaya bisa tetap hidup dan damai? Nyaman menjalani hidup ini. Kita ingat akan tokoh Alkitab banyak bergumul juga seperti ini ya. Artinya semua itu adalah bagaimana kita bisa menjalani itu dengan baik adalah karena berserah kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan memberikan keadilan, akan membela orang-orang berduka. Banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin orang-orang sekeliling kita, mungkin orang-orang teman gereja kita, ya, pada saat kita mengalami pergumulan-pergumulan ini. Ya, mungkin Bapak Inang kita tahu bahwa kita masih menjalani pandemi COVID-19 ini. Saya melihat bahwa ini adalah juga pergumulan yang berat sekali sama kita. Saya sendiri merasakan ya, bagaimana dulu waktu pandemi dimulai dan begitu banyak orang korban, apakah akan ini sampai kapan terjadi? Apakah akan semua manusia akan mengalami kehilangan nyawa dengan ini? Bagaimana ya Tuhan? Itu ketakutan-ketakutan kita. Tapi kita bersyukur ada perubahan. Itu adalah bagaimana Tuhan membela kita dalam setiap pergumulan yang Tuhan berikan. Ada Allah yang berdaulat dan berbelas kasih, Bapak Inang. Sehingga kita melihat itu adalah yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi. Kadang memang di luar pikiran kita. Tapi sebagai orang benar, kita harus diuji dengan hal-hal seperti ini. Bagi orang-orang seperti ini, kita harus hadir. Bagi orang-orang yang berduka, yang tadi disampaikan, kita harus hadir. Di mana Tuhan hadir melalui kita sebagai anak-anaknya. Ayat 10 yang terakhir ya, saya catat bahwa dengan tindakannya yang kepada kita ini, ya tindakan Tuhan kepada kita ini, membuktikan dia raja untuk semua alam semesta dan isinya. Layaklah dia dipuji dan hormat serta kemuliaan hanya baginya. Artinya bahwa kita sebagai orang percaya telah diselamatkan, meyakini bahwa kita harus memberikan hidup kita tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain. Dengan bagaimana? Ya tadi menyampaikan Injil, memuliakan Tuhan melalui diri kita, menjadi saksi bagi banyak orang. Mempeakan banyak orang. Itu yang Tuhan inginkan. Sebagai Bapa, apa fungsi kita sebagai Bapa pada pesta Bapa nanti? Saya melihat bahwa kita sebagai Bapa harus bertanggung jawab kepada keluarga kita.
supaya kita bisa memahami maksud dari firman Tuhan ini adalah bisa menyanyikan pujian kepada Tuhan. Bagaimana merasakan Tuhan bisa menolong kita. Biarlah Bapak menjadi imam yang kuat dalam keluarga. Membina anak-anak. Menjadi contoh dan teladan. Bisa menjadi saksi bagi keluarga besar. Ya, pasti keluarga besar kita yang pertama, keluarga besar dari suami, dari istri, dan juga pekerjaan kita. Sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Artinya bagaimana Bapak juga hadir untuk menjadi saksi di lingkungan kita. Menjaga alam ini juga menjadi contoh, ya. Bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan semua itu adalah pertanggungjawaban di dalam Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan mungkin, Bang. Terima kasih. Di Bapak calon situata John Lukman Purba. Ya, langsung mah Pak Maholi tambah hasoman. Mungkin sharing lebih tenek isena boy memberi penambahan holi terakhir rubani pendetata pada skon melengkapi. Ya, embere mungkin sharing menambah kon ahana boy gabe masukan hubani parambilan ay mahubani seksi bab. Isambata. Iya, Pak Ima Lapeda Subani Bapak Pendetata, kami secara singkat lang mengulangi tapi memberi bahagian-bahagian hambani pasal 146. Jadi pasal 146 idah kita bagian kami ayat 182 ay masa ada undangan nah maka tahun pujian hubani nebata ay ayat 182 on idah kita pemasmur nah pada spon puji majahoba aleton duhu sada pernyataan iman sada pengakuan nah ia ibagas guluh ni memuji naibata ay ayat 182 siapai napa dua hon ayat tolu pakon opat bagi hanami ayat tolu pakon opaton idah kita bani ayat tolu pakon opat ayat ada undangan AC lang marpangun sandean hubani jolma tapi persaya hubani naibata motor kita bani ayat tolu ulang mama hatengeran nasyam bani halak nas sangap-sangap artinya on mas ada undangan panggilan percaya kepada Tuhan lang mahatengeran hubani jolma nasangap masih songonai, itu kita bani ayat 5 das bani ayat siah. Halani naibata idah kita masih lang marhatengeran bani naibata, itu kita bani ayat 5. Ya tahun cai martuah ma halak namambahin naibata ni si Jacob gabe pangurupi ini. Jadi nakonaikan ayat 10 pakonopat nakonai ulang nasyam marhatengeran bani jolma tapi martuah ma halak anggo namambahin naibata ni si Jacob gabe pangurupi bani guluh ni. Onmak pengalaman si pemasmur halani naik batai ni si Jacob ai tor kita bani ayat onom aima ahor jani ayat onom si topa langit pakon tanah on tor kita bani ayat onom apa lobe tene kenapa dua hon nama mitori halak nai ni odo aima bani napa dua hon napa toluhon idah kita aima nama ngukap matani nama pitung nah konai nama ipat orang Bapak John Lukman artinya Tuhan membuka orang yang buta, anggota kita dalam konteks perjanjian baru, nah kehadiran Kristus, gabe sada barita, nah luar biasa, ibagas Kristus idah kita, boy on terjadi, siapa ayat sia idah kita, aima naman ramot kon halak pangit solat. On idah kita, masih ulang makatengeran hubani jol, mahalani ayat 5 ai, naibata, ibagas nebatan si Jacob, nadok mandalan kon ayat onom, ayat itu, ayat walu pakon ayat siah. Anjah bani ayat 10, ayat masih ada kesimpulan bahwa ya tahun nijai, Jahoba do merajai rosi sadokah ni dokah. Allah yang sama adalah Allah yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Bahasa kita bani Heber 10 ayat 8,
bahwa Yesus Kristus, Allah dalam Kristus adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah niai terus selama-lamanya. Haleluya. Kalau kita dindai bukah makitai ayat sada haleluya. Siapa itu tutup makitai haleluya. Ai sharing pembahagian ayat-ayat nah humbani pasalmen 146. Ya, siapa tahu bisa menambahkan hubani Bapak calon situat tatene. Terima kasih dari nami penorang hubani hasoman. Ise naboi memberi ya saling melengkapi kita. Yang paling pasal tadi yang ngolang dong. Yang kono nami mah holy siapa tahu dong holy posisi pendeta, hubani pendeta. Yang kono nami hubani pendeta ta. Ya, terima kasih Ma Bani Tulang Poranger. Pak Poranger, nggak dengar ya? Iya, baru tertangar Pak Joseph. Oh, aku dikit tadi mungkin lagi mute kali ya. Iya, lang tertangar nakonai. Oh, masih bisa? Iya, Pak Ima Pendeta, Boy, silakan. Ya. Oh, belum pendeta ya? Ya, jadi, menarik. terima kasih, terpuji nama Tuhan. Jadi, dari saya, songona inti daripada ambilan ini adalah mengandalkan Tuhan. Itu dulu. Nah, Bapak sebagai imam harus bisa menjadi contoh supaya di tengah-tengah keluarga itu andalkanlah Tuhan. Kenapa kita andalkan Tuhan? Karena Dia adalah Maha Kuasa. Nah, kalau satu keluarga itu bisa mengandalkan Tuhan karena kekuatan oleh Tuhan bisa jadi contoh. Itulah sesungguhnya Bapak atau imam. Kenapa? Apa upah atau hadiah kalau kita bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah keluarga sebagai imam? Haleluya. Haleluya itu apa? Sukacita. Jadi dari awal supaya kamu itu bersukacita, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Kamu sebagai imam di tengah-tengah keluarga, jadilah contoh. Termasuk juga dalam merawat ciptaannya. Itu yang saya kira sharing dari saya, supaya bahwa memang dalam pasal Men 146 ini betul dituntut bagaimana kita mengandalkan Tuhan dalam kekuatan kita. Jangan pernah andalkan kekuatan manusia. Kenapa? Kekuatan manusia itu adalah terbatas. Kenapa dia terbatas? Manusia itu sendiri adalah ciptaan Tuhan. Itu. Jadi baik dalam sikap dan perilaku dalam pesta Bapak ini, dari saya sharingnya bahwa mari kita Bapak ini sebagai imam di keluarga, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu pribadi dan hidup keluarga, tengah-tengah famili dan teman-teman. Kenapa dia harus kita andalkan? Dia Maha Pencipta, Dia Maha Besar, Dia Maha Pengasih, Dia segala-galanya. Jangan pernah andalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan atasan. Jangan pernah andalkan mitra bisnis. Tapi andalkanlah. Nah, Dia yang menciptakan itu semua. Salah kita kalau mengandalkan kekuatan manusia. Salah kita kalau mendekingi orang-orang juga selaku kita manusia. Itu dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga pesta Bapak nanti kepada pengkhotbah kita juga turut mendoakan supaya semua tim mendapat pertolongan dari Tuhan Yesus untuk memberikan pelayanan terbaik, hormat dan kemuliaan nama Allah Bapa di surga, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, Horas. Ya, terima kasih Bani Bapak Joseph, Bani sharing lebih pada skam. Ya, langsung matene ke Bani Pendetata, dan nami penorang Bani Bapak Pendetata. Ya, terima kasih Bani Tulang Poranger. Terima kasih Bani Bapak na dopitodo laho padas kon ambilan sonai age mangidagi Bani
pesta Bapat ini. Na parlobe domadong garis-garis besar na dopi bahen si parambilan jana doma i tangar hita. Ya. Tentu haganupan do jolma berteologi atene. Jadi terima kasih bani pandangan-pandangan teologi ini laho mengarusi mambubai hita mengarusi teks ni ambilan tom. Hita mengidah ipuka jana yujungi teks ni ambilan tahun marhite hata haleluya. Hata haleluya sasitong ni doma ipatorang marhite kalimat berikut ni. Puja Jehovah. Jadi haleluya itu memiliki arti pujilah Tuhan. Janah anggweda kita bani tradisi agama Yahudi hataon adalah bagian dari dua halel, dua pujian. Dua pujian kepada Tuhan. Suku-sukunnya Aima masih boi das si parpasalmen bani sada keputusan pujilah Tuhan. Haleluya. Masih boi si parpasalmen mar haleluya berarti adong nalegan nalang boi mar haleluya. Masih adong bapa sonari na boi mar haleluya sementara ada bapa nalang boi mar haleluya. Masih sonari bue kurian nalang boi mar haleluya adong do kurian nalegan boi mar haleluya. Tutuon berhubungan hubani apa yang melatar belakangi parpasalmen mar haleluya memuji Tuhan. Maka dalam memahami Pasalmen 146 kita harus kembali kepada Pasalmen atau Mazmur 145 ayat 1 sampai 21. Judul ni jaya tahun puji-pujian bani habaggalun ni naibata. Jadi alasan orang boi mar haleluya karena dia telah melihat habaggalun ni naibata. Jadi dia bisa melihat ada sesuatu yang besar. Ada kuasa Allah yang besar, di tengah-tengah ada persoalan hidupnya yang besar juga. Kan hotop dohita song nini pepatahai. Karena nila si titik rusak susu sebelang. Hotop dohita sa sitong ni ada banyak suka-suka cita di sekeliling hidup kita, tetapi itu hilang karena ada satu duka cita yang terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi ini Pandita Edison Munte begitu acap sekali kita begitu. Ya. Jadi duka cita yang sedikit ini menggerus sukacita yang ada. Mungkin itu persoalan kita sekarang dalam konteks senario. Bagaimana orang percaya jangan kehilangan haleluyanya karena ada persoalan, adong hamaholon, ada kerumitan hidup di sekarang, sementara sebenarnya di sekeliling kerumitan-kerumitan hidup kita itu ada sebenarnya sukacita-sukacita, hatuahun nalega. Maka itu hanya bisa
kita dapat kalau kita meyakini habagalon ni naibata na isobut bani pasal 145 melebihi semua persoalan hidup kita. Jana aido na ipatorang bani teks ni ambilan tonten. Haleluya, puji majahoba ale tonduihu. Karena dia telah melihat habagalon ni nebata, karena dia telah melihat Tuhan itu baik, maka sepanjang hidupnya dia akan tetap memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian kepada Tuhan, meskipun sepanjang hidupnya ada juga penderitaan-penderitaan yang dia alami. Ada juga kekurangan-kekurangan yang dia alami. Dalam konteks Paulus, dia tetap memuji Tuhan meskipun ada duri dalam dagingnya. Ada kelemahan-kelemahan di dalam dagingnya. Tentu itu yang kita butuhkan sekarang. I do not perlu bata, I do not perlu ijaga hitate. Jangan karena nilai setitik, karena persoalan setitik, karena penderitaan setitik, ada berkat-berkat yang tergerus halani persoalan. Kita genupang, maka pada ayatnya yang ketiga dan keempat, itu berhubungan dengan pemazmur melihat membandingkan habagalon ninai bataai hubani habagalon ni joma. Karena kita harus yakin juga manusia memiliki kekuatan juga. Tetapi karena dia lebih meyakini kekuatan Allah itu yang memampukan dia berhaleluya itu, maka dia memutuskan untuk apa kita marhatengaran niwuru bani halak na sangap-sangap bani anak ni jolma. Karena sumber pertolongan itu bukan dari dia. Naseng dong pangurupion bani. Allah yang memiliki habagalon na kekalai, manusia memiliki habagalon na sementara. Rotat kosiho sahni mulak maiya hutan. Karena kita genupan, acap sekali juga, songonai sobutan namiai, meskipun ada satu persoalan dalam hidup kita, acap sekali kita mencari pangurupion, humbani jolma, humbani dunion. Peta kasih boto kita, rotap kosiho sahni, bulak maiya hutan. Maka sebenarnya, pemazmur ingin mengatakan, kalau berharap kepada kekuatan manusia, kalau berharap kepada kekuatan dunia ini, menyelesaikan persoalan Anda, menyelesaikan pergumulan Anda akan kecewa. Karena dia bukan Allah yang besar. Dia bukan pemilik segala sesuatunya. Maka dia kembali merefleksikan hidupnya. Dia melihat bahwa Allah itulah yang telah menolong Yakub. Yakub yang berpengharapan kepada Allah. Allah yang dia percayai adalah Allah yang Maha Kuasa menciptakan. Allah yang dia percayai adalah Allah yang memiliki kesetiaannya. Allah yang dia percayai adalah Allah yang penuh dengan kebaikan. Allah yang dia percayai adalah Allah yang peduli. Maka dalam konteks Minggu Bapa, ambani bahan nadob iberehanami,
orang yang mampu marhaleluya, irik koma mertua nini ayat opatai, adalah orang yang telah merasakan habagalon nini batai, dan ingin haleluya niai, martua niai, idaihon haganupan tinopan ini bata. Orang yang percaya tidak bisa membakuhon hidup nihun ini batai. Tapi orang yang percaya yang telah menerima habagalon ini bata, orang yang percaya yang telah dimampukan Allah untuk marhaleluya, untuk mertua, dia punya tugas tanggung jawab membuat tinopan alegan homa marhaleluya mertua. Maka bani parentah nini batau bani sucian ni lao mahanima. Ya. Poda yanima masakala bangsa pakosambani. Itulah sebenarnya tanggung jawab kita sehingga muncul mahata parutang duau nini pandita Jiusma. Songon bahasan Romana kinai. Paulus juga merasa dia telah berhutang. Karena Tuhan telah menunjukkan habagaloni, karena Tuhan telah menunjukkan haleluya yang tidak punya limit dalam hidupnya. Sehingga dia mengatakan, Senghu hailahon. Ya, jadi dumunakin hubani penterjemahan, tentu setiap penterjemahan itu hidup dalam alam pikir nih. Maka tugas ahli-ahli bahasa adalah mencari terjemahan yang sedekat mungkin hubani bahasa aslinya. Ya, jadi sengadong nakin nasalah bani pemahaman tentang huailaunai, tapi ada kata yang lebih dekat hubani bahasa aslinya. Sesitong ni dosdo artinya seng huailahon bani bahasa Inggris, proud bani bahasa Yunani lupa namanya. Tapi arti ini sebenarnya orang yang bangga, proud itu adalah bangga itu kan somal sudah mailau mengidasi, tapi au bangga mengidasi. Jadi sebenarnya dua hal yang sama, tidak bertolak belakang sesitong ni pemakaian kata-kata baik dalam Alkitab dan juga dalam Bibel, lagi dalam bahasa Inggris, baik juga dalam Koine, yaitu Alkitab dalam bahasa Yunani. Itu menunjukkan adalah sebuah kebahagiaan bagi orang yang percaya, sebuah kebanggaan bagi orang yang percaya, sebuah tanggung jawab bagi orang percaya untuk menyampaikan berita sukacita Injil itu, evangeliumai, ambilan nama dia lain. Apa sebenarnya isi Injil itu? Bodoh kita bani Mazmuronten. Apa isi Injil itu? Injil itu bercerita tentang Tuhan itu baik. Janaida kita bani teks ni ambilan ton kebaikan Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu membain hita boy marhaleluya, boy hita mertua. Bukan karena kekuatan kita. Karena kalau kekuatan kita bani itu lupakan ayat 4 tahun. Itu terbatas, tidak kekal, rotap kosiosani, mulak ma'ia hutano. Maka dalam konteks Minggu Bapa, jana konteks subani, tema ni ambilan tak makaholongi tano, pakon ganu pangisin. Halani ia porsaya hita, bagaldo Jehovah, Tuhan itu baik, maka panggilan ni halak na porsaya secara khusus bani Minggu Bapa, Bapa itu dipanggil oleh Allah. Bapa itu punya tanggung jawab untuk mentransfer haleluya itu. Mentransfer mertua hai bani ganu pangisini dunion. Bukan hanya kepada keluarganya, bukan hanya kepada jemaahnya,
tapi kepada semua ciptaan Allah. Sehingga orang yang berhaleluya, orang yang martuahai adalah orang yang memiliki kasih, yang mau mengasihi, yang mau satu kebaikan, mungkin banyak kesalahan, tetapi kebaikan itu menghisap, menghilangkan, melupakan semua kesalahan lain. Kebalikan ni nakinait ini. Jadi perlu biar nami ada satu persoalan bisa menghisap banyak sukacita yang dalam hidup kita. Tapi ada satu kebahagiaan, keyakinan kita yang bisa menghisap banyak persoalan hidup kita. Sehingga dia menghilangkan kesalahan orang lain, melupakan orang lain, bisa menerima orang lain, bukan membenci orang lain, bukan menghakimi orang lain. Dan itu yang dilakukan Paulus sebenarnya. Paulus ketika dia Saulus, kerjanya adalah membesarkan kejahatan. Marhite na membunuh halak Kristen. Marhite na membunuh halak na percaya hubani Kristus. Tetapi ketika dia menjadi orang yang percaya, ketika dia menjadi Paulus, kebaikan yang ada padanya bukan mau membunuh orang Yahudi. Bukan mau membunuh orang yang tidak percaya, tapi mau memberikan kehidupan bagi orang yang tidak percaya, bagi orang Yahudi, sehingga orang Yahudi juga bisa marhaleluya, bisa martua songon ia na yahapkoni dubkosi gabe apostel ni naibata. Tentu itu yang harus dilakukan Bapa, peran Bapa di tengah-tengah kehidupan secara khusus dalam konteks sonarion. Begitu mang Bapak Inang, ada banyak alasan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang membuat kita tidak bisa lagi marhaleluya, memuji Tuhan. Ada banyak persoalan yang membuat kita lang BGB halak nomor tua. Tapi tugas tanggung jawab orang yang percaya, naduk mangida mandayun habagalon ini bata, kebaikan Tuhan itu, dia harus mentransfer haleluya itu kepada semua orang. Dia harus menciptakan hatua honai, membagikan hatua honai ubani haganupa. Itulah panggilan kita sebagai orang yang telah menerima kebaikan Tuhan, menerima ambilan nama dia rai, nama jalo Injil itu. Sonaima mungkin naboi itambakon hanami ondo susehubani tulang poranger. Terima kasih. Ya, terima kasih Ma bani Bapak Pendeta Totene nadok manakasi pasalmen 146. Doma konai pada si parambilan dong sharing dalam kacamata namangidah siapa doma iperjelas bani pendeta ta. Nah mungkin nakonai doma icatat Bapak calon situata Bapak John Lukman Tene. Sada poin na penting nakonai ahadu memben kita Bapak boy marhaleluya. Ahadu memben kita Bapak mahol marhaleluya. Ay mungkin sada refleksi bani minggu Bapak. Ay pe dong pe panorang ta otik nari ase beranami panorang saling dumanakonai jelas tapi dong pe panorang ta iberanami panorang hubani haganup kita parkorja secara singkat pada skon kembali sisi nelegan oli boy ditambahi dong dujon pendeta tahaduasi inang penginjil pe dong dohoma mergabung pakon hita tene ya beranami panorang dong pe otik nari panorang ta 10 menit nari. Yang golang dong lang pale paksaon anggo doma julur ganup takas ganup tading
malas suhur nakonai ibagas kesibukan ni nama rambilan sadari pe doma ipatugah tapi doma isirsir ya ai homa sada malas niuhur do homa ai tene alani doma ringgas iya ai pe doma homa puji Tuhan ai kan homa puji Tuhan iya terima kasih ma hubani nasiam Bapa nah dok manodoh si parambilan terima kasih hubani Bapak calon situata John Lukman Nado Pasir Sirhon. Terima kasih Bani Pendetata. Lang pala ipa ganjang be, do mana konai takas tading merenungkan mando dong saminggu nari teneh, boy merenungkan sambil menonggohon. Ya, terima kasih Ma. Ya, paima ondos ku Bani Sekretarista. Ya, atap adong na perlu ipadas kita ibaranami panorang. Lang pala ganjang teneh. Terima kasih, Boy Padaskon, kan sektor 5. Ya, beranami panorang hubani Bapak Lais Tuan Noah. Ya, dete itu pa hubani loloan, setabi hubani loloan lang namang gurgari. Tapi Padaskon ahana dema menjadi ganjal, jana hon maningon hupatorus hubata iloloan. Ay masual balon na eliminasi. Tapi sedo untuk nalo bertanya jawab dah setabi sedo nalo menggurgari lang Padaskon do hasa sebagai ketua sektor han anggota sektor Jeriko adong tulu hal nalo si Padaso na mana perlu bei songon na daftar tulis bani aturan atau TTD TTL bani pasal 76 soal kriteria situa pokon prosedur ase ipangindohan nami konfirmasi mahubani tim perumus nei pusat soal na telah menjadi warga sidi sekurang-kurangnya 5 tahun sonahado pemahaman real soal on asaboy holi padas bani anggota sektor apakah ulin 5 tahun di luar pembinaan atau 5 tahun doma include pakon pembinaan aina perlobei napa duahon sektor 5 keseluruhan secara keanggotaan menyayangkan keputusan soal balon na eliminasi naso mempertimbangkan track record na doma 2 kali periode adong sada i sektor 5 i seksi sekolah minggu on Padaskon do hasonda bani PMJ setabi sedo na lumang gurgari menyayangkan jadi ai suarahan sektor 5 AC untuk berikut ni aboy ipertimbangkan hal-hal sisonon napatuluhon berenasiam holi file bukti na doma isepakati hita soal na 5 tahunon iluar ni pembinaan. Nah jadi holi atak lewat sekretaris hujalo mon ase naputar holi sektor 5 on ma bahwasani doma isepakati sonon. Jadi ahana doma iputuskon i rapat majelis ya keputusan aima ihormati untuk didalankan. Aiman nasi Padason nami, dia itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Liar, Holi ditambahi PHMJ teneng. Jadi ada poin na penting, sedo nalaho menggurgari, tapi adong naganjal uhur. Nah, ialami sektor 5, sektor Jeriko. Jadi na perlu benakonai, Holi tambahkan waktu perangerta. Mengenai TTD TTL pasal 76 tenai konfirmasi tentang warga siri bani tim perumus tentang 5 tahun naik include pembinaan atau di luar ni pembinaan. Jadi mungkin holi balos nami mungkin holi boy membalosi sare 2 tolu. Ai mana perlu idah kita bani secara kronologi lebih pada nami bahwa bani hari Kamis tanggal 20 September 2020 sada doma ditetapkan hita marhita hita mandriah janah bani panorangai persyaratan balon situa pakon balon salmas aima iban hita domo hubani aturan aima lobe ibani piga-piga pandangan persahapan dong nama katahon A dong maka tahun B tapi sebagai PHMJ isukun hanami janah iputuskon hanami ijadoi pilih kita itetapkan hanami mai marhitei TTL pakon TTD. Sitong doai memang
bahwa bani panorangai memang isepakati kita do bahwa naigoran 5 tahun aima persyaratan bakal calon 5 tahun ia doma sebagai anggota sidi i kuria ai kontes ni i kuria GKPS Padang Bulan. Jadi catatan na penting na pada skanami aima bahwa minimal 5 tahun mengenai umur doma ibotok kita, minimal 30 maksimal 60. Nah paduahon aima masalah 5 tahun doma gabe anggota sidi. Sitong do memang naipat orang ketua sektor tanah konai lae situa Noah. Anjaha bani panorangai memang lang dong isapon hita otik masalah tak dong misalnya TTL TTD plus misalnya. Lang dong isapon hita jana bani panorangai bani panorang hita rapat parhorja kuria sada pelang homadong nah taringat hita masalah anggodong kasus-kasus na khusus. Jadi fokus ta aima langsung kita dalam ma sesuai bani TTL pakon TTD. Jadi doma hujai bani tanggal 7 Oktober doma ipertegas use bahwa tetap kita mendalankan marhitei ahana dop iputuskon hita. Halani ahana iputuskon bani rapat majelis aidoi dalankon hanami siapai na mangihut ibagas perdalanan ni panorang hanami PHMJ padaskon kubani hita marhitei grup pengurus sektor pakon grup majelis. Napa ingatkon domu bani implementasi ahan adop iputuskon hita aima ase haganu pengurus sektor ase boy mangidah balon ai ase minimal 5 tahun anggota sidi lang pala dong plus hijai bani panorangai alani lang dong isahapkon hita anjahan na mangihut dop kosiai masuk ma balon-balon teneng pembani pengurus sektor lang pitah pengurus sektor hubani pengurus sektor 5 hubani ketua sektor ta tapi homa hubani pengurus sektor na lain sektor tolu. Jadi masuk goranon balon-balon on masih dong eliminasi kalanina konai doma ibek kita saringan ni aima 5 tahun hurang sebagai anggota sidi. Ijaima idah kanami memang adong sada keterbatasan niya lang dong sahalin hari isahap kon hita plus nah hado misalnya songonon nah hado lo anggo misalnya langdas 5 tahun tapi doma iya sado kahon misalnya melayani songon piga bakal calon lang pitah nai sektor 5 dong dohoma nai sektor tolu. Jadi domo hujai masuk ma balon-balonon itorih ma bani base data jondo anggo masalah base data haganuk dong do bani wakil perhangerta tene lengkap do data bani wakil perhangerta. Jadi dop kosi itorih bani base data HP dong maningun hona saringan. HP lupa hita lang dong de kita masalah plus nakonayai. Misalnya anggo dong songonon hurang lo nah hado anggo iya songonon nah kebijakan lang dong sopat isahapkon hita. Ai sada keterbatasan tamai, ai husadari sada keterbatasan. Domo hujai ma masih dong gorang misalnya sektor 5 eliminasi halani ahan adop itu tapkon hita. Jadi aima nai padaskan nami secara kronologis nih dasku bani bakal calon nai pilih kita bani hari Minggu nasalpu anjaha haganuk do hita mangidah nah responi jemaata nah proses na terjadi aima naboi padaskan nami balos nih khusus kubani nomor sada 2 pakon tolu. IP mungkin ditambahkan wakil perhangerta berhanami kubani Bapak Situa Jesri tambah hampa ika. Pas sebenarnya Pak. Jadi hal ini saran doa kapung hitamon aja bani pemilihan berikut ini usul hitung saya bani rapat majelis kan sunai kan. Cuman perlu homai garis bawahi bahwa ini bukan keputusan PHMJ, tetapi keputusan majelis do. Ya, ini bukan keputusan PHMJ, tetapi hita haganuk majelis do nama mutuskon on roh atap lang roh bani sermon bani rapat ai wajib menamin hita mentaati keputusan na adong ulang kemahalan lang roh kita
Aiga alasan lang rahita mengikuti keputusan rapatta. Dupusena patoluhon mungkin ini adalah presiden yang kurang bagus. Anggota lama Aulang kuboto lawenoa, apakah anggota jemaat Aido namangindo salinan video atau anggota majelis? Anggota jemaat, saya pikir ini adalah sudah semakin berkurangnya kepercayaan anggota hubani hita. Elang boy be nasyam pelam-lam hunatape meyakinkan anggota jemaat di sektor 5 sehingga mereka minta rekaman video rapat majelis jemaat. Nah, ini mungkin ke depan ya rekaman ada, tapi ke depan yang perlu kita perhatikan kalau setiap rapat mahita manungun terbuka hubani sonai ya nurhu ya kurang bagus juga ya. Tapi apa hita anggota majelis na adong ijon naha pandangan ta pasal ontene. Jadi ini hurnami sada homa kelemahan ta. Mungkin ini hanya catatan ya, tidak akan berpengaruh lagi. Asehu depan memang kita semakin konsisten hubani tanggal nado itu tun hita. Ambit manamin tanggal 30 September 2021 dong ganup goran ni calon situ apapun calon sama saya bakal calon ai. Tutu bani rapata majelis boima sada-sada di parjate hita. Tapi ternyata bani tanggal 30 September 2021 songon deadline nadop itu tuhon hita langadong terkumpul goran-goran ai. Bahkan jumlah pelape dong secara pasti. Iban hita muse bani minggu berikut nih terakhir pukul 12 kan nah itu kan ingat nasyam doai. Jadi ada sebenarnya haganupan anggo kerjasama hita pengurus sektor PHMJ pakon hita gan majelis anjaha sitok-sitong iban hita jadwal taai topat-topat i orjon hita kemungkinan hal-hal senon bisa terhindar. Nah ini hurdami bang ada sana boy ahlani saran do tuh iya ya. Jadi sonon ditambahkan hanami do menghujai teneng so tadi mah huban nasiam nadok calon hon balon pun pengurus tapi halani persyaratan nakonayai berdasarkan base data